Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Deep Learning. Saya Andika Dirwan Putra dengan NPM 062020107261. Saya Marcelo Octopus Atapari dengan NPM terakhir 07287. Saya Indra Kusumawardana dengan NPM 07258. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas akhir mata kuliah Deep Learning, yaitu membangun model CNN dengan dataset yang kami ambil dari Superindo, dataset mengenai buah-buahan. Berikut ini adalah contoh datasetnya. Di sini ada dataset apel yang kita ambil sendiri. Seperti ini contoh datasetnya. Di sini kita memiliki 3 dataset, yaitu apel, jeruk, dan buah pir. Kemudian di sini kami menggunakan ada beberapa library, yaitu ada NumPy digunakan untuk operasi metrik dan array numerik. Kemudian yaitu ada Matplotlib dan Seaborn yang berguna untuk visualisasi data pustaka. NumPy tadi juga bisa digunakan untuk membaca file CSV, dan kita menggunakan pustaka Pandas untuk membantu dalam pemrosesan dan analisa data. Selain itu, kita menggunakan library Glob digunakan untuk mengakses direktori dengan pola tertentu. Ini sangat berguna saat kita bekerja dengan banyak file atau dataset yang terdiri dari beberapa file. Kemudian kita menggunakan ini CSV2 dari OpenCV yang merupakan pustaka populer untuk pengolahan citra dan komputer visi. Digunakan untuk memanipulasi data dan analisa citra. Setelah itu di awal kita menetapkan variabel, yaitu bernama directory yang berisi path atau lokasi dataset kita. Kami juga mendefinisikan daftar kelas yang berisi kelas-kelas yang akan kita latih. Dalam hal ini ada apel Fuji, jeruk Mandarin, dan pir Century. Selanjutnya membuat sebuah daftar kosong bernama all array di dalam perulangan for. Kita mengiterasi setiap kelas dalam kelas. Kami menggunakan fungsi osPathJoin untuk menggabungkan path dataset dengan nama kelas saat ini. Setelah itu menggunakan variabel kelas num untuk menyimpan indeks kelas pada daftar classes di dalam perulangan yang lain. Kita mengiterasi setiap citra dalam direktori kelas yang sesuai. Untuk setiap iterasi kita menggunakan fungsi CV2 untuk membaca citra dalam format RGB. Kemudian kita menggunakan CV2 CVT Color untuk mengolah format citra menjadi RGB yang lebih umum digunakan dalam pemrosesan citra. Yang awal tadi CV2 Imrate untuk membaca citra dalam bentuk BGR. Selanjutnya kita menggunakan CV2 Resize untuk mengubah ukuran citra sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya dalam variabel image size width dan image size height-nya. Terakhir, kita menambahkan citra yang telah diubah ukurannya ke dalam daftar all array bersama dengan nomor kelas yang sesuai. Selanjutnya, kita menggunakan pemahaman daftar atau list comprehension untuk menghasilkan daftar indeks untuk setiap kelas dalam dataset kita. Pertama-tama kita melihat variabel apel Fuji indices. Pada baris pertama kode kita menggunakan fungsi enumerate untuk mendapatkan indeks dan nilai dari setiap elemen dalam daftar all array.
Kemudian kita menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah nilai kelas sama dengan indeks kelas apel Fuji dalam daftar classes. Jika kondisi ini terpenuhi, kita menambahkan indeks ke dalam daftar apel Fuji indexes. Hal yang sama dilakukan untuk variabel jeruk Mandarin indices dan per century indices. Kita menggunakan pemahaman daftar yang serupa tetapi dengan kondisi yang berbeda untuk setiap kelas. Dengan menggunakan langkah-langkah ini kita berhasil menghasilkan daftar indeks untuk setiap kelas dalam dataset kita. Daftar indeks ini dapat berguna dalam proses selanjutnya seperti pelatihan model atau evaluasi performa. Terus selanjutnya pada bagian ini kita ingin menampilkan beberapa contoh citra dari setiap kelas buah yang ada dalam dataset kita. Kode ini juga menggunakan pustaka Matplotlib untuk membuat visualisasi yang informatif. Pertama-tama kita membuat sebuah daftar kosong bernama fruit array train di dalam perulangan for. Kita mengiterasi setiap elemen dalam daftar all arrays yang berisi fitur-fitur dan label dari dataset kita. Kami hanya tertarik pada fitur-fitur sehingga kita menambahkan setiap fitur ke dalam daftar fruits array train. Selanjutnya kita mendefinisikan variabel location yang berisi daftar indeks citra yang ingin kita tampilkan. Kita juga mendefinisikan daftar fruits name yang berisi nama-nama kelas buah yang sesuai. Di dalam peluangan for selanjutnya kita menggunakan pemanggilan plot subplot untuk membuat tampilan dengan 3 subplot jajar. Kami mengatur ukuran tampilan menggunakan fixed size 8,8. Di setiap subplot kita menggunakan plot imshow untuk menampilkan citra dari daftar fruit array train sesuai dengan indeks yang ditentukan. Kita juga menambahkan judul pada setiap subplot dengan menggunakan nama kelas buah yang sesuai dari daftar fruit names. Kami juga mengatur plot axis off untuk menghilangkan sumbu koordinat pada setiap subplot. Dengan menggunakan langkah-langkah ini kita berhasil membuat visualisasi yang menampilkan 3 contoh citra dari setiap kelas buah yang ada dalam dataset kita. Oh ya, selanjutnya di sini ada import random shuffle ini untuk mengacak elemen dalam daftar all arrays. Jadi ini penting untuk variasi data yang baik dalam data latih atau data uji kita. Lalu mendeklarasikan dua variabel array, ada xtrain dan ytrain, di mana ini akan disimpan dalam for untuk mengiterasi setiap elemen dalam all arrays. Jadi yang berisi fitur-fitur dan label-label dari dataset kita menambahkannya ke dalam xtrain dan label-label dalam ytrain. Setelah itu kita mengimport numpy array untuk mengonversi data xtrain menjadi array numpy. Jadi hal ini berguna dalam prosesan data selanjutnya. Begitu juga dengan random shuffle yang kedua, yang itu all arrays 2. Ini untuk data testingnya. Ini xtrain shape ini hanya untuk menguji ukurannya apakah sesuai. Lalu ada normalisasi dan reshaping. Di sini kita melakukan normalisasi dan perubahan bentuk pada data untuk memastikan bahwa mereka siap digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian. Jadi pertama kita mengimport metode reshape pada xtrain. Jadi pada xtrain ini mengubah dimensinya menjadi -1, width ini yang telah dideklarasikan di atas, height juga, dan juga parameter 3 ini untuk RGB-nya. Tujuan ini untuk memastikan bahwa setiap data latih memiliki dimensi yang sesuai dengan kebutuhan model kita. Selanjutnya kita melakukan normalisasi pada data dengan membagi setiap elemen xtrain dengan 255. Begitu juga dengan data tesnya. Nah, pada bagian ini yang keras utils import to categorical. Jadi kita mengubah label-label menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan model menggunakan fungsi to categorical
dari modul keras utils. Pertama kita menggunakan fungsi toKategorikal pada Ytrain untuk mengubah label-label kita menjadi representasi one hot encoding. Kita juga menyertakan argumen 6 classes 3 karena target data kita atau outputnya ada 3 buah, yaitu apel, jeruk, dan juga pir. Jadi dengan menggunakan langkah-langkah ini kita telah berhasil mengubah label-label kita menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan model kita. Ini juga hanya untuk ngecek ukurannya. Lalu di sini ada scalar model selection, yaitu untuk nge-split data. Di sini ada X-train, X-validasi, Y-train, dan Y-validasi. Di sini kita nge-split data dari data trainingnya itu menjadi 20%. Jadi 80% data latih, 20% data uji. Lalu ada random state. Ini hanya untuk ngerandom saja. Lalu ada ini ngimport scalar metric dari conversion metric. Lalu ada iter's tool. Lalu ada beberapa lainnya dari model keras untuk import yang sesuai dengan kita. Yaitu ada toKategorikal, sequential, dense, dropout, flatten, convert to D, max pool, keras, optimization, Adam, dan ini ada image data generator. Ini callback sini nggak dibutuhkan. Oke, selanjutnya di sini ada model sequential. Jadi ini kita membuat modelnya itu sequential, jadi untuk kerangka model kita. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 3 lapisan convolution. Jadi pertama ada convolution yang pertama itu ada filters, ada 8, kernel cells 33, paddingnya same, terus menggunakan activation ReLU, input shape-nya sesuai dengan input pada ukuran ini, X-train-nya. Jadi 252 189. Nah, di sini filters 8 ini maksudnya untuk mapnya atau fitur mapnya. Jadi ada 8 layer. Lalu ada kernel cells 33 ini untuk apa itu namanya? Kernel cells 33 ini kernelnya. Jadi kernel dengan ukuran 3x3 yang nantinya akan dikonvolution dengan inputannya. Lalu padding same ini untuk tidak merubah output yang akan terjadi pada lapisan ini. Jadi agar input dan outputnya memiliki ukuran yang sama. Lalu ada max pool size-nya 2,2. Jadi ini dikecilin. Lalu sini saya menggunakan dropout. Di sini berarti jaringan-jaringan yang tidak berguna itu 35%-nya dibuang. Begitu juga dengan lapisan berikutnya, lapisan convolution berikutnya. Hanya berbeda input shape-nya karena ini lapisan pertama, input shape sesuai dengan inputan datanya. Yang lain-lainnya sama. Cuman di sini kita menambahkan filternya 16. Jadi lebih dalam. Ini kernel size-nya sama, padding-nya juga sama, activation-nya juga sama, yaitu ReLU. Lalu di max pool ini ada pool size-nya sama 2,2, ada stretch-nya juga 2,2. Stretch ini digunakan untuk loncatan parameter, loncatan yang akan dari inputnya itu meloncat 2 pixel untuk fitur mapnya. Lalu sama saya menggunakan dropout 30, kami menggunakan dropout 35%. Begitu juga lapisan ketiga untuk arsitekturnya. Ini di dalamnya ditambahin, terus kernel size-nya sama, padding-nya sama.
Ini pool size di max poolnya juga sama. Lalu ada dropout 35% juga. Setelah itu, setelah convolution activation dan berapa yang lainnya, itu kita kumpulin ke dalam lapisan flatten. Jadi setelah di convolution maupun di activation itu dikumpulin ke dalam flatten, lalu dikumpulin lagi menggunakan dense 512, lalu ada activation ReLU. Setelah itu saya drop out lagi menggunakan 50%. Setelah itu lapisan untuk terakhirnya ada 3 dan activationnya menggunakan softmax. Ini 3 karena outputnya ada 3 buah, yaitu apel, pear, dan juga jeruk. Nah, di sini ada optimizernya, saya menggunakan Adam dengan learning rate 0,001, beta 1-nya 0,9, beta 2-nya 0,999. Setelah itu di-compile menggunakan optimizer tadi, lalu loss-nya menggunakan categorical cross entropy. Nah, metriknya menggunakan akurasi. Setelah itu saya mendeklarasikan epochs-nya 25, sedangkan batch size-nya 15. Nah, setelah kami membuat model arsitektur CNN-nya, di sini ada image data generator, yaitu yang sesuai untuk model kita. Di sini ada feature waste, sample waste. Feature waste itu untuk mengatur rata-rata input menjadi 0. Ini di-false-kan. Sample waste itu untuk mengatur rata-rata setiap sampel. Feature waste standardization normalization itu untuk membagi input dengan standar deviasi. Begitu juga dengan sample waste, yaitu membagi sampelnya dengan standar deviasinya. Ini di false semua. Ada zoom range ini melakukan zoom in out sebesar 20% dari data latih kita. Ini horizontal flip juga false, vertikalnya juga false. Setelah itu di fit mengambil dari extrain yang telah di split tadi. Nah, setelah itu pada model fit di flow, jadi dari extrain y-train, batch size-nya sesuai dengan yang saya deklarasikan, yaitu 15. Lalu ada epochs-nya, yaitu tadi 25. Validation datanya itu mengambil dari data validasi yang telah di split tadi di sini, yaitu 20%. Setelah itu step per epochs-nya yaitu ukuran dari extrain-nya dibagi dengan batch size-nya. Ini kita run untuk melatih modelnya. Ntar tunggu. Di sini dapat dilihat di epoch ke-25 akurasinya mencapai 0,95 dengan validasi akurasinya 0,93. Nah, di sini untuk menampilkan antara loss dengan validasi loss dan juga akurasi dengan validasi akurasinya. Nah, dapat dilihat untuk validasi loss dan juga lossnya bagus, begitu juga dengan akurasi dan validasi akurasinya.
Nah, di sini kami akan menggunakan confusion metric untuk mengetes dengan data testingnya. Jadi dari model yang telah kita buat tadi dan di feed itu dites menggunakan confusion metric, di mana datanya ini dari data tes yang ada di sini. Nah, dapat dilihat bahwa kesalahan hanya terdapat pada apel Fuji dan juga per Century. Itu pun juga hanya satu dari 19 data tes dalam foto. Di sini hanya untuk mengecek nilai yang dihasilkan dalam prediksi. Ini nggak perlu sebenarnya. Nah, di sini akan melakukan pengujian. Di sini kita dari model yang telah kita latih tadi, kita coba memasukkan data-datanya secara langsung. Di sini ada TensorFlow keras, ada preprocessing, kita import image, lalu ada IPython display, import display, terus pil, import image. Di sini lalu ada upload file. Di sini upload filenya menggunakan pad, jadi tidak upload langsung karena Jupyter saya tidak support, mungkin karena komputasinya juga. Lalu upload image-nya ini preprocessing ya, jadi agar target size-nya sesuai dengan model yang telah kita latih. Ini rotasinya karena agar gambarnya sesuai. Lalu di image array, jadi seperti preprocessingnya tadi, jadi gambar yang telah kita upload dibagi menjadi 255. Lalu ada input image, yaitu ada expand dimension. Ini expand dimension ini untuk melakukan ekspansi dimensi menggunakan untuk memperluas dimensi array. Lalu di sini kita memanggil prediksinya dengan model prediksi dari inputan yang telah kita upload. Lalu kita menampilkan gambarnya. Lalu di sini mendeklarasikan kelasnya agar sesuai. Ini sebenarnya classes fruit ini sesuai dengan yang telah kita deklarasikan di atas tadi. Jadi sebenarnya sama saja, cuman agar lebih mudah aja dibaca. Lalu diprediksi. Nah, nanti dia akan prediksi labelnya sesuai dengan model tadi. Saya hapus saja. Nah, di sini saya telah menyiapkan padnya, beberapa pad. Jadi dataset test, karena tadi programnya ada di sini. Jadi kita masuk ke dataset, lalu kita ngambil data testnya. Nah, jadi kita ngambil salah satu di sini. Di sini telah saya siapkan. Sekarang kita run saja. Nah, misal kita upload jeruk. Nah, di sini dia dapat memprediksi bahwa gambar yang diupload itu adalah jeruk. Sekarang kita coba lagi. Menggunakan ini, coba per. Nah, di sini dapat dilihat dia juga telah prediksi per, walaupun pernya tidak bagus. Nah, yang terakhir apel. Nah, di sini juga prediksinya benar semua. Kita ngambil dari data tesnya. Mungkin cukup sekian penjelasan
dari kelompok kami untuk tugas akhir deep learning, yaitu membangun model CNN dengan dataset yang telah kita ambil sendiri. Kiranya jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.